insya Allah bagus juga. Amin ya rabbal alamin. Tapi sedih kalau rumahnya bagus, mobilnya mewah-mewah, tapi langgannya bocor, mesinnya bocor. Jadi warga sini imannya bocor nih, imannya kada terawat. Kenapa? Karena rumah Allah masjid bocor. Tapi di sini masya Allah kita saksikan sudah bagus langgannya, makmur, sholatnya masya Allah. Nah, jarang ada mesin langgan di komplek perumahan Semamur ini. Nah, itu masya Allah, ini diantara nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah. Kalau nggak lama, cuma pengen nyampaikan sebuah hadis yang mudah-mudahan kita pulang bawa oleh-oleh. Yaitu dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim daifah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim jarah." Dalam hadis ini Nabi bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Nah, tadi tuh tanda iman kita nih, orang sini langgarnya, masjidnya lebih bagus daripada rumah itu pun tanda keimanan seseorang. Ada lagi, siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata-katalah yang bagus-bagus atau lebih baik, kalau nggak bisa diam. Itu tanda keimanan. Yang kedua, siapa orang yang beriman kepada Allah, muliakanlah tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah atau berbuat baiklah kepada tetangganya. Nah, ini hadis ini luar biasa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, ringkas saja, intinya yang terakhir nanti. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkata-kata yang bagus-bagus. Nabi SAW, manusia sumber kebaikan, sumber keindahan, manusia yang amat istimewa, yang amat mulia, bahkan kunci surga ada pada Nabi. Itu gak pernah kata-kata yang kotor, yang halus, yang lembut, yang nyenakin orang, yang nyenengin orang. Gak pernah caci orang, gak pernah maki orang, gak pernah jelekin orang, gak pernah ngomongin orang. Itu kata-kata. Nah, itu dikisahkan ada satu orang nyuruh nyembelih seekor kambing. Potong seekor kambing, lalu bawakan kepadaku 2 potong daging yang terbaik dari kambing itu. Kemudian gak lama dibawakan 2 potong bagian dari daging kambing tadi. Apa itu? Lisannya sama hati. Ini yang sudah terbaik dari potongan daging. Gak lama kemudian bilang lagi, potong lagi seekor kambing, tolong bawaku kepadaku 2 potong dari bagian kambing tadi yang paling busuk, yang paling jelek. Dibawakan lagi, yaitu lidah atau lisan kambing tadi dan hati kambing tadi. Nih, kok sama? Yang pertama bagian daging yang pertama lisan dengan hatinya, yang kedua pun sama. Kok bisa sama? Ya, kalau kita bisa menjaga lisan kita, bisa menjaga hati kita, itulah bagian daging yang terbaik yang akan menyelamatkan pemilik. Ada pun kedua ini, yang biar minta tadi yang terjelek, yang terbusuk, sama. Siapa orang yang tidak bisa menjaga lisannya, menjaga hatinya, itu pun akan membahayakan pemilik. Waktu itu, insya Allah kita bisa menjaga lisan kita, bisa menjaga hati kita. Amin ya rabbal alamin. Dengan lisan ini bisa mengangkat satu negara. Kalau kata-kata yang berbeda, dan sebab lisan bisa menjatuhkan satu negara, bahkan bisa menjatuhkan satu suku dan bisa mengangkat satu suku dengan lisan. Mudah-mudahan Allah jaga kita, bisa menjaga lisan kita, bisa menjaga hati kita. Pulang ke rumah membawa hati yang bersih, nggak ada iri, nggak ada dengki, nggak ada sombong, nggak ada takabur, nggak benci sama orang, nggak hasut sama orang. Nyaman, paling nyaman tuh orang yang hidup tuh nggak punya musuh, yang nggak banyak ngurusin orang, yang nggak banyak ikut campur urusan orang, yang nggak melarang orang. Dulu punya teman tuh namanya Ustaz Tamrin, murid daripada Syekh Maulana Zainuddin Abdul Majid yang di Lombok ke Jakarta.
kemana-mana mereka nggak pernah ngurus hati dia bersih. Nah, itu yang pertama, hadirin dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, makana yauma yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Ini orang sini belum yakin, mudah-mudahan termasuk daripada hadis ini. Kenapa? Contohnya belum datang tadi sudah buat ini masuk sediakan minum tadi, masya Allah. Diminum dulu dah. Bismillah. Ini akhlak. Begitu kalau ada tamu itu minimal air gitu. Ya kalau ada yang lainnya kurang gitu. Jangan kayak satu orang datang orang sugih. Datang udah aja langsung ngobrol sejam 2 jam. Akhirnya kata tamu, mudah-mudahan di dapur terdengar suara goreng-gorengan kan. Kenyangkan dulu. Ini makanya tadi baru ajak ngobrol, itu akhlak datang. Nah, itu Sayyidina Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kalau ada tamu itu beliau jemput dari jarak 1 kilo 1 mil, dan kalau pulang diantar juga jarak 1 kilo atau 1 mil bilang. Disenangnya sebentar. Bahkan ada salah satu syarifah di Jakarta, keluarga Lakos, itu sendiri itu kalau tiap hari, kalau 1 hari aja nggak sedekah atau nggak ngajak makan sama orang atau tetangga, itu jadi sakit. Jadi kalau tiap hari itu mau makan itu nyari orang, dari tamu atau tetangganya ngajak banget. Kalau nggak sedekah, kalau nggak ngajak makan bareng tetangganya sini sakit. Beda sama kita ya. Kalau kita ketika sedekah ngajak makan bareng tetangga, kita sakit. Muliakan tamu, masya Allah. Nah, hadirin dimuliakan oleh Allah. Nah ini yang ketiga. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya atau berbuat baiklah kepada tetangga. Ini oleh masya Allah terharu banget. Jarang perumahan seperti ini. Itu oleh Jakarta ada punya teman. Ini kan baru 2 tahun di sini. Alhamdulillah sebelum Jakarta ada satu teman mau membeli rumah di perumahan. Rumah mewah, harganya satu rumah itu 2,5 miliar. Nyari-nyari dia, putar-putar ke perumahannya daerah Bintaro itu yang rumah mewah. Pas ketika lagi menginjak satu rumah, seberang ini sebelah sana, kok ada rame-rame? Ada apa? Akhirnya beliau nanya ke rumah yang sebelahnya. Persidannya, Pak, itu ngomong-ngomong apa itu tetangga ini ramai-ramai? Oh, saya nggak tahu apa, saya nggak tahu deh. Pas setelah cari ternyata ini tetangganya meninggal. Akhirnya beliau tidak jadi, nggak akan beli rumah daerah sini, kan walaupun perumahan mewah. Kenapa? Tetangga meninggal, tetangganya nggak tahu. Dia bilang, bagaimana kalau nanti kalau meninggal? Soalnya bisa jatuh kayak apa kita terus. Nah, maka disebutkan di dalam peribahasa al-jaru qabla dar, tetangga sebelum rumah. Ini kalau biar pengen bikin rumah ada tahap-tahapannya. Di antara yang paling penting, lihat lingkungan tetangga. Akur nggak kita sama mereka? Bisa hidup kita bersama mereka. Kalau enggak, walaupun rumah pian semerbak istana, tapi nggak akur sama tetangga atau tetangga mau akur sama kita, wah kayak neraka. Kata orang Betawi kayak neraka. Tapi kita rumah lingkungan biasa, tapi masya Allah sama akrab sama tetangga, saling bantu membantu, saling tolong menolong, saling sayang menyayangi. Ini tetangganya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu saling sayang menyayangi, saling cinta mencintai, saling bantu sama lainnya, terutama sama tetangga. Karena kalau kita sakit itu, ya, yang akan nengok kita atau ada musibah di rumah kita atau ada acara di rumah kita, saudara kita jauh, pasti tetangga dulu yang nonton kita, yang nengok kita, yang bantu kita. Nah, Nabi SAW dulu nyuruh Sayyidina Aisyah atau seorang di rumahnya nyuruh nonton kambing, dipotong. Lalu kata Nabi, bagikan daging kambing itu kepada masyarakat, kepada tetangga jauh. Habis dibagikan. Kata Nabi, Aisyah, masih adakah bisa? Ya ada ya Rasulullah. Apa itu? 1 potong paha kambing.
kaget. Dibagi semua. Tinggal ini ya Rasulullah, Nabi senyum. Kata Nabi, justru ini milik orang yang kita bagikan milik kita. Justru ini ya Rasulullah milik kita atau yang punya kita cuma inilah satu pers, tinggal satu paha kambing. Itu zahirnya, tapi kata Nabi enggak. Justru yang dibagikan tadilah milik kita hakikat sebenarnya di akhirat nanti ada penelitian milik orang yang kita makan itu bukan milik kita. Baik, ada hakikatnya itunya Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita sedekahkan, yang kita infakkan, yang kita bagikan kepada jiran tetangga fakir miskin itu sebenarnya harta kita dan amal jariah, amal soleh kita. Nah, sampai dikisahkan berbuat baik kepada tetangga, apalagi ya infak, sedekah, masih makanan, masih apa saja lah, baik pikiran, ilmu, saran atau apa saja itu bermanfaat dan bukan buat mereka, buat kita sendiri. Jadi kisahkan ada seorang wanita mimpi saudaranya laki, saudara dekatnya laki itu mati kena sengatan atau patuk ular dalam mimpi. Langsung mati, saat itu mati si laki. Pas dia bangun terkejut, kaget, akhirnya dia langsung pergi ke rumah yang dimimpikan tadi. Dia tanya, wah saudaraku, tadi aku mimpi sangat mengerikan. Aku melihat engkau dipatuk seekor ular, langsung saat itu juga engkau mati sebab sengatan racun yang ada di ular. Ketakutan saudaranya tadi, khawatir terjadi mimpi. Ya mimpi itu ya mama terkadang terjadi, terkadang enggak. Terkadang mimpi sama beda. Dulu ada dua orang mimpi adzan, sama mimpi adzan. Nanya sama orang soleh, oh dia akan pergi haji.